Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvan Permadi, NIM 20SA1046, kelas F20S. Menjelaskan praktikum 5 tentang database SQL Server. Jadi ini adalah tampilan form dari aplikasi kali ini. Ada ID customer, nama customer, isi vouchernya. Lalu di sini ada button insert untuk mengisikan data ke database. Ada reset untuk menghapus textbook ini. Ada update untuk mengupdate data pada database, lalu ada delete. Nah, untuk database-nya kita menggunakan database kantin Amikom yang sesuai dengan di modul praktikum. Di sini ada tabel customer, admin, detail transaksi, menu, dan transaksi. Dan pada praktikum kali ini yang dipakai adalah tabel customer. Berisikan ID customer, dia primary key, lalu ada nama customer dan nominal isi. Ini data tampilannya, lalu nanti data dari database itu akan dibuat datasetnya, lalu dataset ditampilkan di data grid view di sini. Oke. Kemudian ini adalah untuk codingannya. Pertama kita initialize, lalu saat di load adalah reset data dan show data. Reset data itu hanya mengosongkan textbook ID, nama sama voucher dikosongkan, lalu show data yaitu mengambil data dari database ke dataset, kemudian ditampilkan di data grid view. Lalu ini adalah koneksinya. Ini servernya, Marifan SQL Express menggunakan database kantin Amikom menggunakan integrated security atau Windows Authentication. Jadi kalau sudah login ke Windows sudah bisa menggunakan SQL-nya. Ini adalah method show data ya, menggunakan SQL command, select all from customer, dirubah ke dataset, kemudian menggunakan SQL adapter, dataset ditampilkan ke data grid view. Ini ya, data grid view. Ini DGF itu data grid view. Jadi ini namanya adalah DGF, data grid view. Namanya DGF. Kemudian button cari adalah mencari data di database, di dataset yang sesuai dengan namanya. Jadi parameternya adalah nama customer. Namanya mirip dengan customer yang dimasukkan oleh user di sini. Jadi ketika ingin mencari di sini, itu yang diketikkan adalah nama customernya, bukan ID-nya, bukan nominal listnya, tapi nama customernya. Oke, itu kemudian adalah button insert. Ini button insert. Button insert ini adalah untuk memasukkan data ke dalam database ya. Ini adalah pertama validasinya ya. Kalau kosong maka akan muncul pesan tidak boleh kosong ya, semuanya harus diisi. Ini hanya tambahan saja, kalau yang kosong ID maka kursor fokus ke ID, yang kosong nama maka kursor fokus ke nama, dan seterusnya, dan akan muncul pesan peringatan semua data harus diisi. Nah, kemudian ini adalah data validasi untuk nama customer. Jadi nama customer tidak boleh mengandung angka, hanya huruf. Jadi ketika button insert ditekan, pertama dia akan ngecek nama customer itu ada angka atau tidak. Kalau ada angka maka akan muncul pesan ini. Kemudian ini adalah untuk mengecek nominal isi ya, voucher. Karena ini voucher adalah angka, maka harusnya integer, maka tidak boleh ada teks atau huruf di situ. Nah, ini untuk mengeceknya. Sama seperti ini, jika ada teks yang dimasukkan, maka akan muncul peringatan. Voucher terus angka. Nah, kemudian ini adalah jika sudah lolos semuanya, ini oke, ini oke, ini oke ya, nggak kosong, nama customer tidak mengandung angka, dan voucher isinya angka, tidak mengandung huruf, maka kita insertkan ke dalam tabel customer di sini. Di sini menggunakan syntax if not exist ya, karena kita harus ngecek dulu apakah di database itu sudah ada data customer yang akan kita insertkan. Nah, jika tidak ada, if not exist, baru kita insertkan sesuai dengan value yang dimasukkan. Jika tidak ada, open koneksi, execute ini query-nya,
lalu akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Kemudian ditampilkan datanya di data grid view, kemudian dikosongkan text box-nya. Nah, jika ada data dalam database, maka akan muncul peringatan nama customer sudah ada dalam database, sehingga kita perlu mengganti nama customer. Nah, kemudian di sini ada catch ya. Catch itu ini untuk menghandle ini apa? ID customer. ID customer ini kan primary key ya. Jadi dia tidak boleh sama, dia unik. Dia kan primary key, jadi tidak boleh ada duplikat. Sudah pasti tidak boleh ada duplikat. Jadi ketika kita memasukkan ID customer yang sama atau sudah ada dalam database, ini adalah untuk menghandle tersebut. Akan menampilkan errornya saja, tidak dirubah ke bahasa kita sendiri. Error dari sistem langsung. Nah, kalau sudah selesai, finally close ya, menutup koneksi close, berhenti. Nah, untuk update sini sama seperti di atas. Untuk insert, data validasinya adalah kosong atau tidak. Kemudian apakah vouchernya berisi huruf atau tidak. Kemudian jika sudah lolos semua, kita update. Nah, parameternya adalah ID customer ya. Parameternya ID customer. Lalu sama, sudah selesai di show, kemudian di reset. Nah, untuk delete ini untuk menghapus data di database. Nah, parameternya adalah ID customer. Ya, ini hanya untuk validasi. Kalau kosong akan muncul pesan isi ID customer yang akan dihapus. Untuk sininya sama, hanya saja ini perintahnya delete. Show data, reset, oke. Kemudian button reset itu hanya untuk menghapus text box ini, mengosongkan text box. Button reset. Jadi mengosongkan text box dan menampilkan data di sini. Oke, langsung saja kita ke demo aplikasinya. Ini adalah aplikasinya. Misalnya saya inputkan, saya sudah membuat beberapa. Kita inputkan misalnya 20 SA atau 046. NIM saya namanya Ivan. Saya ngisi voucher 200.000. Insert. Ini ada pesan error, kita ganti untuk 3.000. Error lagi, apa nih? Constraint sudah ada sepertinya. Sudah ada ya. Sudah ada. Ketika kita insert kan, maka akan muncul error seperti ini ya. Ini artinya violation of primary key sudah ada, nggak boleh sama ya. Oke, kita ganti misalnya SB. Nah, data baru berhasil ditambahkan. 20 SB Ivan. Oke, kita cari 20 SB Ivan. Oke. Itu tadi untuk insert. Kemudian untuk data validasi ya. Data validasi misalnya 231. Udah ada belum ya? Kayaknya belum ada. Oke. Nama customernya misalnya Ivan 45. Show vouchernya. Kalau kita insert, nama tidak boleh mengandung angka. Oke. Kalau kita hapus, nama customer sudah ada dalam database. Nah, namanya tidak boleh sama tadi ya. Jadi nama tidak boleh angka, tidak boleh sama dalam database. Kita cari, oh ya sudah ada Ivan. Kayak Ivan Adi misalnya. Insert, data bisa ditambahkan. Oke. Nah tadi ya, Ivan Adi sudah ada. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita kosongkan, misalnya ini Aseti, vouchernya misalnya segitu, insert, semua data harus diisi, lalu cursor akan fokus ke text box yang kosong. Kita isi misalnya 4723, insert, data baru bisa ditambahkan. Jadi ya 473 Aseti. Oke.
Kemudian untuk update misalnya nih, misalnya 341 ini Agus itu namanya. Kita ingin rubah ke Agus ini misalnya. Isi vouchernya segini, update. Oke, sudah diupdate. Untuk update ini tidak ada message box-nya. Langsung eksekusi query Agus ini. Agus ini sudah ada ya. 341. Ya. Di sini Agus ini sudah ada. Dan ini menambahkan lagi karena jika kita lihat tadi di update ini kita langsung mengeksekusi query ya. Ini update doang, tidak mengecek apakah ada record tersebut atau tidak dalam database ya, seperti yang kita lakukan dalam insert. Jika kita lihat di sini insert. Nah, ini kita tidak melakukan cek apakah ada data tersebut atau tidak nih. Ya, kita langsung menjalankan update. Makanya dia bisa lolos dengan nama yang sama. Dan ini bisa saja ditambahkan di update ini ya, tapi ini hanya untuk memberi gambaran saja pada tombol insert. Pada tombol update tidak diaplikasikan pengecekan duplikasi. Oke, update berhasil, misalnya ini 341. Kita edit lagi misalnya jadi Agus Ono misalnya. Insert. Oh, 341 udah ada. Oh, bukan insert ya, sorry, update. Oke, 341 Agus Ono. Oke, untuk delete bisa 341. Untuk delete itu parameternya ID customer ya. 341 ini ya, Agus Ono. Coba kita delete. Oke, sudah nggak ada ya. Coba kita cari Agus Ono. Oke, sudah nggak ada. Kalau kita cari Agus ini untuk search juga. Agus ini ditemukan. Oke, kalau kita cari Agus, ada berapa orang namanya Agus? Ada 2, Agus ini dan Agus Ono. Oke, sekian presentasinya. Mohon maaf atas bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.